Halo, selamat pagi rekan sejawat sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu walaupun hanya via video call. Mohon maaf, sedianya saya seharusnya mengajar dan bertemu rekan-rekan sekalian pada kesempatan Indak Yogya di hari ini. Namun maafkan karena kondisi saya yang tidak memungkinkan, sehingga saya sampai saat ini masih terbaring di rumah sakit pasca operasi, dan saya mohon doanya, supportnya agar pemulihan saya dapat berjalan dengan baik, dan saya tetap rindu bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian untuk saling sharing tentang apa yang kita bisa pelajari khususnya tentang melasma. Karena itu mohon maaf kiranya video yang sebentar akan ditayangkan dapat mengganti apa yang bisa saya sharingkan ke rekan-rekan sekalian. Kita akan sama-sama tetap belajar, semangat belajar, dan saya berharap rekan-rekan dapat menarik atau mendapat ilmu yang banyak dari video yang akan sebentar disaksikan. Demikian ya, terima kasih, salam. Melasma ini seringkali kita dengar merupakan bagian dari salah satu dari sekian banyak kasus hiperpigmentasi. Di sini ada gambaran bagaimana hiperpigmentasi itu ada macam-macam jenis ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, melasma itu adalah salah satu bagian dari bertambahnya pigmen melanin. Kalau teman-teman lihat di sisi kiri, ada yang bersifat reaktif dan non-reaktif. Nah, melasma itu adalah bagian dari bertambahnya melanin yang bersifat reaktif, dan dia itu terjadinya di dermal. Ya, kita tahu hiperpigmentasi ada epidermal dan dermal, dan ada campuran, dan melasma itu bisa berupa campuran, bisa berupa dermal dan epidermal. Jadi di semua bagian melasma itu ada. Nah, kemudian yang non-reaktif juga ada di situ ya. Jadi memang melasma ini merupakan tantangan buat kita, terutama kita yang praktek di bidang estetik ya. Nah, melasma itu apa? Ini adalah terminologinya. Jadi namanya berasal dari bahasa Yunani yang artinya hijau atau kehitaman ya. Terus biasanya merupakan gambaran ketika orang hamil. Makanya kenapa ada istilah melasma gravidarum. Ya, jadi ini terutama karena paparan sinar matahari dan perubahannya itu karena terjadinya oksidasi tirosinase ke melanin ya. Nah, biasanya melasma itu terutama menimpa ke orang-orang yang tipe kulitnya 3-5 dalam Fitzpatrick 3-5. Jadi terutama kasus orang Indonesia itu banyak mengalami hal kasus seperti ini karena memang fototype-nya ya. Dan ternyata perempuan itu lebih tinggi riwayatnya dibanding laki-laki. Dan biasanya di dekade 3 dan 4 ya. Jadi usia 30-an itu mulai muncul. Dan biasanya untuk mendiagnosa secara pasti itu kita menggunakan lampu Woods. Tapi kalau teman-teman belum punya lampu, kita bisa lihat dari secara tampilan secara fisik ya. Tentu akan lebih akurat kalau kita pakai lampu Woods. Nah, di sini adalah gambaran pattern yang seringkali dialami oleh penderita melasma ya. Yang sering terkenal adalah sentrofasial yang nomor 1. Kemudian yang malar. Ada juga orang yang mengalami di mandibular ya. Tapi kalau kita lihat seringnya di sentrofasial dan malar. Nah, penyebabnya apa sih? Banyaknya sih tidak diketahui ya. Jadi bisa macam-macam penyebab, tapi yang memungkinkan terutama adalah paparan sinar matahari. Terutama di atas jam 8 sampai jam 2 siang. Itu adalah
paparan yang sangat membahayakan kulit kita, ya. Nah, kemudian masalah hormonal, terutama kalau orang yang sedang menggunakan terapi hormon, contohnya pil KB, atau misalnya dia dalam kehamilan, atau dia ada terapi hormon sesuatu, atau kasus atau masalah menopause ya, atau misalnya dia mengalami hipotiroid ya. Jadi kalau kita misalnya kedatangan pasien dengan melasma, sebaiknya kita melihat underlying disease-nya. Ada enggak penyakit-penyakit ini? Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh medikasi atau pemberian obat yang kita berikan. Di sini ditulis salicylic acid, ya. Salicylic acid sebenarnya merupakan agent yang bisa mencerahkan kulit. Tapi kalau digunakan secara salah, saya pikir bukan salicylic acid aja ya, tapi golongan AHA yang lain pun termasuk retinoic acid, kalau salah menggunakan maka akan menyebabkan fotosensitif. Ya. Juga penyakit juga untuk obat-obat yang lain. Contohnya obat anti kejang, difenilhidantoin dan lain sebagainya. Nah, kemudian resikonya yang bisa memperbesar kasus melasma adalah dari ras. Tadi sudah disebutkan skin type 3 sampai 5, terutama kulit yang gelap, itu lebih tinggi kasusnya. Juga untuk perempuan dan usia dekade 3 dan 4. Juga masalah genetik dan juga radiasi dari sinar matahari. Ya, kita di Indonesia selain cannabis patricknya 3 sampai 5, juga paparan sinar mataharinya yang berlebih. Ya, nah di sini hanya secara epidemiologi aja teman-teman bisa lihat kasusnya 8 sampai 40% dan 14,5% itu diderita oleh orang Arab Amerikan. Ya. Nah, ini ada beberapa gambaran yang tadi saya sudah sebutkan ya. Ada faktor genetik, paparan sinar matahari, kemudian faktor hormonal, dan juga faktor vaskular. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang ini ya. Nah, setelah diteliti secara histopatologis, ternyata penyebab melasma itu bukan hanya melulu tentang melanin. Bukan hanya melulu tentang masalah sel yang menyebabkan pigmentasi. Tapi ternyata adanya penuaan kulit yang disebabkan oleh sinar matahari. Karena itu ketika kita mau mengobati melasma, kita harusnya memperlakukan melasma itu seperti kalau kita mengatasi kasus photoaging. Kenapa demikian? Kita akan lihat di sini ya. Jadi peneliti meneliti ya, ternyata ketika ada kasus melasma, dicek secara histopatologi, ternyata masalahnya ada di beberapa titik. Ya, yang pertama tentunya di melanositnya. Ya, melanositnya meningkat. Kemudian bukan hanya melanosit meningkat, tapi si basal membrannya yang merupakan tempat si melanin itu berasal ada gangguan. Sehingga istilahnya terjadi tonjolan ke daerah dermis alias istilahnya pendulous melanocyte. Jadi si melanocyte-nya itu lebih masuk ke dalam. Kemudian kalau teman-teman lihat terjadi solar elastosis. Jadi si fibroblasnya dan si sel-sel di situ yang harusnya serabut-serabut kolagen yang elastis, yang bagus, ternyata berubah menjadi jaringan ikat yang jelek. Ya. Jadi persis seperti yang kita alami kalau terjadi kasus photoaging. Nah, kemudian ada masalah makrofag, ada masalah terjadi penambahan vaskularisasi yang baru, dan ada kaitan dengan histamin dan mast cell. Ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kalau digambarkan, kalau teman-teman mau mengobati melasma, kalau teman-teman lihat di sini,
di diagram ini memang ada peranan gangguan dari sel pigmen yang di tengah, tapi kita jangan pernah melupakan faktor-faktor pendukung yang lainnya. Kita lihat dari kiri ke kanan ya, dari keratinosaitnya, kemudian ada disrupsi membran basalis, kemudian ada solar elastosis ya. Jadi kerusakan jaringan ikat yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Kemudian ada vaskularisasi baru dan mast sel yang meningkat. Ya. Nah, jadi di sini disebutkan lagi, saya ulang ya. Jadi paparan sinar matahari itu menyebabkan kerusakan sehingga si melanositnya yang tadinya di membran basalis itu tuh lebih masuk ke dalam. Kemudian kalau kita lihat ke bawah ya Marcel, itu tuh si enzim prokolagenase itu menyebabkan ada kerusakan kolagen ya, sehingga jaringan ikatnya berubah. Si kolagennya terdegradasi ya. Kemudian ada produksi VEGF yang menyebabkan neovaskularisasi dan ada masalah inflamasi. Sehingga terproduksilah TNF alfa dan TGF beta dan interleukin 8. Kemudian fibroblasnya ya. Jadi terjadi kerusakan sehingga peningkatan MMP1 dan MMP2 ya, sehingga kulitnya bertambah rusak di situ. Dan ada melanin yang dimakan oleh mast sel sehingga masuk ya, masuk lebih dalam ke dermis sehingga si pigmennya itu lebih persisten ya, lebih bertahan. Nah, sehingga kenapa mengobati melasma ini benar-benar menjadi tantangan ya. Nah, tapi kita jangan khawatir kalau kita sudah mengetahui histopatologinya, kita akan bisa mengatasi melasma ini jauh lebih baik ya. Ingat, clue-nya kita atasi melasma ini seperti halnya kita mengatasi kasus photoaging ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman ketika mau mengobati kasus melasma, teman-teman jangan lupakan segitiga ini ya. Jadi kalau teman-teman ketika mendapati pasien, kita tanya anamnesanya, kita gali, misalnya ternyata ada faktor genetik yang lebih berperan. Maka teman-teman, kalau lihat faktor genetik yang berperan, teman-teman obati sesuai alur dari segitiga ini. Jadi teman-teman lihat, berarti harus keratinosaitnya dan vaskularnya dulu yang dibenerin. Baru ke melaninnya. Demikian juga kalau ada kasus melasma karena kasus paparan sinar matahari yang berlebih. Berarti yang harus dibenerin yang mana dulu? Keratinositnya. Ya. Nah, sebaliknya, kalau ada orang yang kasus melasmanya pencetusnya hormon dan obat-obatan, maka teman-teman harus perbaiki fibroblasnya, keratinositnya baru ke pigmentasinya. Demikian ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di cara mengobati melasma ya. Nah, sering kita ketahui bahwa mengobati melasma yang pertama sebagai drug of choice-nya yang pertama adalah menggunakan triple combination yang kita sering sebut dengan Klickman ya. Nah, Klickman ini apa sih yang utamanya? Kita tahu yang utamanya adalah kita gunakan hidrokinon sebagai penghambat tirosinase ya, sehingga yang menghambat pembentukan melanin. Selain hidrokinon ada unsur yang lain ya. Nah, jadi teman-teman lihat di sini kalau kita mau mengobati melasma, first line terapinya kita runut mulai dari pemberian topikal. Bisa pemberian hidrokinon secara tunggal atau gabungan dalam triple combination. Contohnya
treatment ya atau modifikasinya, atau kita pemberian retinoid atau gabungan dengan steroid. Nah, baru kemudian kita gabung dengan topikal yang lain. Misalnya di sini disebutkan arbutin, azelaic acid, kojic acid, dan kosmetikal yang lain. Ya, bisa sebagai gabungan atau sebagai monoterapi. Ya, barulah setelah itu kita gunakan second line-nya. Second line-nya itu adalah berupa tindakan. Contohnya pemberian chemical pill atau laser. Atau sekarang kita lihat bahwa pemberian terapi secara komprehensif dengan pemberian oral terapi. Ya. Nah, kita ketahui bahwa haki itu baik dan menjadi gold standar, cuman sayangnya ada safety issues tentang hidrokinon. Terutama yang ditakutkan adalah tentang okronosis. Nanti di sesi terakhir kita akan bahas tentang okronosis. Maka dimunculkanlah beberapa terapi yang bisa menggantikan efek atau khasiat dari hidrokinon tanpa menimbulkan resiko yang lain. Tapi jangan lupa bahwa pemberian topikal yang targetnya ke melanin doang itu tuh tidak bisa memperbaiki photoaging, ya, yang bisa mencetuskan melasma. Karena itu teman-teman harus selalu ingat, kalau kita ngobatin melasma, kita harus barengin dengan treatment yang bisa mengobati photoaging, ya. Nah, ini saya sebutkan di sini bahwa triple combination yang sesungguhnya kandungan utamanya hanya berupa 4% hidrokinon, 0,05% tretinoin, 0,01 flusinolon. Itu satu-satunya yang di-approve oleh FDA untuk mentreat melasma. Nah, sayangnya sekarang di pasaran ya banyak banget modifikasi-modifikasinya yang kalau dosisnya diberikan lebih rendah nggak masalah ya, terutama untuk haki dan steroidnya. Tapi yang terjadi adalah sekarang seringnya malah orang itu membuat modifikasi yang ngaco ya. Contohnya ada hidrokinon jauh lebih tinggi dari itu. Kemudian steroidnya diganti dengan yang sangat poten ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus aware ya tentang hal ini ya. Jangan termakan oleh promosi. Misalnya, "Dok, ini bagus nih untuk ngatasin ini." Kita harus ingat back to basic prinsip scientificnya ya. Nah, selain kita fokus ke night creamnya, kita jangan lupakan bahwa di dalam first line itu penggunaan sunscreen itu merupakan modalitas utama yang mencegah terjadinya photoaging. Ingat ya, photoaging itu adalah kasus penuaan kulit yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Terutama saya percaya teman-teman ingat ya, mana yang menyebabkan aging? UVA atau UVB? Coba. Sesuai namanya ya, UVA itu A-nya aging, kalau B itu burn alias terbakar. Jadi teman-teman ingat, kalau teman-teman mau cari sunscreen yang bisa mencegah photoaging, berarti utamakan cari yang mengandung UVA ya. Tapi jangan lupa juga, ternyata sekarang photoaging itu bisa disebabkan oleh sinar langsung alias UVB dan oleh visible light, blue light ya, yang kita dapatkan dari gadget, dari HP, dari laptop ya. Makanya coba cek gadget kita. Sudah nggak kita pakai pelindung blue light ya?
Nah, jadi kita perhatikan, usahakan kita cari sunscreen yang mengandung perlindungan 3 ini. Anti UVA, anti UVB, dan blue light ya. Nah, ketika kita mau cari agent untuk menghambat melanin, kita lihat pengelompokan produk sesuai dengan mekanisme kerjanya. Ini saya sudah buatkan bagan yang mempermudah teman-teman untuk mencari produk mana yang bisa dipilih untuk mencegah pembentukan melanin. Nah, biasanya yang kita coba cari sesuai prinsip kerja hidrokinon, yaitu selama sintesa melanin yang warna hijau ya. Jadi teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa gunakan hidrokinon, arbutin, kojik, azalaik dan turunannya, licorice, resveratrol, atau di sini bisa juga jenis yang baru, contohnya sisteamin ya. Nah, kemudian kalau sudah terjadi sintesa melanin, salah satunya adalah retinoid, AHA, dan niacin ya. Nah, kemudian kalau kita mau cegah pembentukan melanin di sebelumnya, itu adalah di warna biru. Di warna biru itu ada retinoid dan ada glucosamine dan juga termasuk tranexamic acid di situ ya. Nah, kemudian yang warna ungu itu adalah agen-agen yang bisa menghambat pembentukan melanin tapi dengan mekanisme kerja yang lain. Contohnya yang berfungsi sebagai antioksidan. Contohnya vitamin C, ALA, vitamin E, sisteamin di situ juga sebagai antioksidan ya. Ferulic acid juga. Nah, kemudian antiinflamasi contohnya kortikosteroid, retinoid, licorice ya. Antiinflamasi yang baru contohnya ektoin ya. Itu juga termasuk ya. Nah, ini juga adalah kelompok bagaimana teman-teman bisa memilih agent sesuai dengan mekanisme kerjanya. Tadi ingat ya, bahwa ternyata pembentukan melasma itu bukan melulu tentang melanin, tapi ada keratinosit, ada mast cell, kemudian ada disrupsi membran basalis, ada makrofag di situ, ada histamin, ada neovaskularisasi. Nanti teman-teman bisa baca ini semua. Nanti di sesi kedua ya, kita akan bahas tentang oral terapi untuk berbagai kasus di kasus kecantikan. Salah satunya nanti kita akan bahas bagaimana peranan proton pump inhibitor, contohnya kayak omeprazol, kemudian ada obat-obat yang lain, tranexamic acid, metformin ya. Bagaimana bisa mengatasi kasus di estetik, contohnya melasma atau hiperpigmentasi ya. Karena itu pastikan nggak kelewat ya. Nah, ini bagan lain. Sorry, saya izin minum dulu ya. Jadi teman-teman lihat di sini. Ini nanti teman-teman akan dibagi semua bahan. Nah, ini bagus teman-teman print ya yang ini ya. Jadi kalau teman-teman mau kasih, yang saran saya print itu adalah gambar ini dan yang segitiga tadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada kasus orang yang kayaknya membran basalisnya terganggu nih. Jadi teman-teman harus perbaiki dengan emollient alias perbaiki skin barriernya ya. Jadi kalau ada kasus pigmentasi datang ke teman-teman, jangan serta-merta langsung kasih glitman. Ya. Jangan langsung berpikirkan kata dokter Vena pengobatan first line terapinya pakai glitman. Padahal kita lihat dia itu membran basalisnya terganggu. Nah, sesuai gambar ini kita harus perbaiki dulu membranan basalisnya dengan
perbaiki skin barrier-nya ya. Nanti kita akan bahas apa aja produk yang bisa memperbaiki skin barrier. Nah, kalau kita melihat ada kasus orang yang kena gangguan keratinositnya akibat paparan sinar matahari berlebih, maka kita kasih sunscreen yang memenuhi anti UVA, anti UVB, termasuk anti blue light, ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, oh orang ini kasusnya karena melaninnya yang terganggu. Teman-teman bisa baru berikanlah treatment seperti gambar di sebelah kanan atas, ya. Demikian cara melihatnya ya. Nah, jadi saya pertegas di sini, kalau teman-teman kedatangan pasien dengan kasus melasma, pertama, teman-teman harus melihat secara klinis, baiknya menggunakan lampu wood lamp, kemudian teman-teman anamnesa dengan baik, dan teman-teman harus merawat si pasien ini sesuai apa yang men-trigger masalah dia. Ya, walaupun tertulis first line terapinya adalah treatment, tapi nggak boleh pukul rata. Ya, balik lagi sesuai anamnesa yang teman-teman dapat. Dan usahakan teman-teman melindungi pasien kita dengan tabir surya yang proper, ya. Termasuk ditambah dengan inorganic sunscreen yang bisa berfungsi sebagai physical sunscreen, ya. Nah, kebetulan di kami ini sudah mengandung semua ini, ya. Jadi kalau kedatangan pasien, kita diagnosa dulu. Dia ini termasuk kasus yang berat, ringan, atau sedang. Kalau termasuk yang sedang, teman-teman bisa kasih secara tunggal atau gabungan. Ya, gabungannya biasanya pilih 2 macam. Misalnya haki dan tret, atau misalnya AHA dan tret, ascorbic acid dan tret, atau gabungan dengan retinol. Ya, tapi kalau teman-teman kedatangan pasien yang moderate dan berat, teman-teman bisa langsung pilih farma. Ya, kalau tadi melasma yang ringan, sedang, bisa coba dulu kosmetik, skincare, ya, bukan yang farma. Tapi kalau yang moderate ke severe, langsung kasih farma di depan. Kasih Clickman. Clickman itu triple combination atau dual combination. Baru kita review. Ingat ya, di sini kalau kita review, teman-teman, selalu ingat, jangan memberikan produk ke pasien, misalnya buat 3 bulanan, atau 2 bulanan, jangan ya. Sebaiknya, idealnya, teman-teman memantau setiap 2 minggu, kasih regimen 1 regimen untuk 1 bulan, tapi di reviewnya per 2 minggu. Nah, di sini dilihatin reviewnya 4, 8 sampai 12 minggu. Kalau teman-teman lihat ada respon, maka teman-teman udah harus menetapkan pemberian haki yang diatur. Tidak boleh terus-menerus. Di sini ditulis harus intermittent, ya. Jadi dilihat di sini ya. Tidak boleh membiarkan seorang pasien diberikan haki sampai lebih dari 3 bulan. Ya. Jadi menginjak 3 bulan harus sudah mulai memikirkan pemberian haki intermittent. Nah, kecuali kalau melasma ringan itu tidak respon, maka barulah kita kasih perlakuan seperti moderate atau severe, alias pemberian farma. Ya. Nah, setelah itu kita teliti lagi, kalau tidak respon, baru kita lakukan tindakan chemical peel. Contohnya GH, TCA, SH, kombinasi sesuai dengan
masalah kulitnya, ya. Nah, baru di sini dijelaskan tentang third line, ya. Third line-nya bisa macam-macam. Bisa gabungan dari semua yang saya sebut di atas, ya. Nah, ini tadi saya ulang kembali. Klingman itu terdiri dari 4% hidrokinon, 0,05% retinoin, 0,01 flusinolon, ya. Nah, kemudian kenapa digabung dengan 0,1 flusinolon? Itu tuh ternyata untuk mengurangi efek samping dari si TRET, ya. TRET itu kadang-kadang menimbulkan efek retinoid, ya. Retinoid blast effect ya istilahnya, ya. Nah, makanya itu dikasih ada steroid ringan, low potent. Nah, ada istilah lain modifikasi dari Klickman yang diizinkan, istilahnya triple combination. Terdiri dari 5 hidrokinon, 0,1 tret, dan 0,1 dexa, ya. Itu ya, Dok, ya teman-teman, ya. Nah, ini ada beberapa variasi yang terkenal, ada Klickman, Patak, dan Westhoff. Tapi yang sering kali ada di pasaran adalah Klickman, ya. Doakan nanti dalam waktu dekat apotek kita juga berdiri, nanti bisa membantu menjawab kebutuhan teman-teman untuk produk-produk ini, ya. Nah, ini saya ingatkan kembali sekali lagi tentang diagram ini. Jangan sampai lupa, ya. Nih, saya ingatkan lagi, ya. Oke, ini saya ingatkan pemberian hidrokinon. Jadi hidrokinon itu biasanya tunggal, tapi bisa juga gabungan. Gabungannya biasanya kita gabung dengan A atau steroid yang rendah, ya. Nanti gimana gabungannya teman-teman bisa lihat. Jadi Haki ini masih tetap disebut sebagai gold standar. Pembelian prosentasenya berkisar 2-4, ya. 5% itu dalam kondisi tertentu saja, ya. Ini ya, tadi diingatkan, ya. Nah, ini adalah agent yang lain. Jadi kalau kita sudah mau memberikan hidrokinon secara intermittent, ini salah satu alternatif untuk mengganti. Salah satunya adalah arbutin, kemudian sisteamin, kemudian AHA dan turunannya, ya, kemudian kojic acid, kemudian retinoid itu menjadi komponen yang utama, ya. Jadi formulasinya kita bisa mulai berikan mulai dari yang paling rendah, misalnya retinol, kemudian ada palen, tazaroten, terus retinoid, retinoidnya mulai dari 0,05 sampai ke 0,1%, ya. Kalau retinol bisa sampai 2%, ya. Nah, kemudian bisa memberikan azelaic acid dan niacin. Ini saya mau liatin gambaran di sini, ya. Teman-teman lihat di sini. Jadi kalau teman-teman mau mengganti hidrokinon, di sini ada penelitian, arbutin bisa diberikan sampai dosis 2 atau 3%, kemudian retinoin bisa sampai 0,1, azelaic acid yang farma itu sampai 20%, kalau derivat azelaic acid, yaitu potasium azelaic disglycinate, itu sampai 5%, kemudian ada niacin 5%, ya. Nah, jangan khawatir kalau di produk kami semuanya sudah menggunakan niacin 5%, ya, sesuai dengan jurnal ini. Nah, kemudian kalau teman-teman mau menggunakan treatment, dosisnya adalah seperti yang berikut ini. Flusinolon 0,1 dan retinoidnya 0,05 maksimal 0,1, ya. Nah, jadi perspektif apa yang bisa kita dapatkan tentang melasma? Yang pertama, ketika kita mau mengobati melasma, selalu ingat, sesuai histopatologinya,
kita mengobati melasma jangan fokus pada melaninnya saja, tapi kita perlakukan dia sebagai kasus aging yang terkait sinar matahari. Kemudian kita ingat, haki itu tetap menjadi gold standar, tapi kita ingatkan bahwa dia itu harus selalu ingat ada waktu untuk kita ubah menjadi terapi yang diganti dengan terapi yang lain, termasuk dengan second line. Contohnya peeling, laser, ya. Itu salah satu cara untuk mencoba mengubah atau mencegah efek samping yang terjadi. Ya. Nah, kemudian di waktu yang mendatang kita harus cari terapi-terapi apa yang bisa kita kombinasikan supaya mencegah kerusakan kulit, terutama khususnya membran basalis, fibroblast, ya, kemudian dermisnya. Makanya kenapa itu peranan laser, peranan peeling di situ ya, sehingga pengobatan melasma menjadi lebih baik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang melasma.